Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk hari yang baru. Di hari yang baru ini, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang semakin menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu kami mau mengandalkan kekuatan kami, hikmat kami hanya di dalam Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi kami untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 5, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini surat Yakobus ini diberi judul peringatan kepada orang kaya. Kekayaan itu sendiri sebetulnya bukan hal yang jahat. Sikap kita terhadap kekayaan itu yang berbahaya, ya. Cinta akan uang misalnya, itu yang menjadi akar dari segala kejahatan, bukan uangnya. Jadi kekayaan itu sebetulnya sesuatu yang netral, bahkan sebetulnya lebih cenderung positif, karena dengan kekayaan kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Sama seperti agama. Agama itu sesuatu yang netral, bahkan cenderung positif, karena agama dalam bahasa Sanskerta artinya tidak kacau, ya. Jadi tertib. Dengan adanya agama, adanya aturan, adanya disiplin rohani, orang menjadi tertib, menjadi tidak liar dan tidak semaunya. Tapi kita tahu bahwa agama dan juga kekayaan seringkali menjadi kekuasaan yang jahat, yang dipakai untuk menindas orang, memperlakukan orang semena-mena, bahkan menyebabkan kerusuhan, peperangan, perpecahan, permusuhan yang berkepanjangan. Nah saudara-saudara, oleh karena itu hari ini kita tidak mau bicara tentang kita ini orang kaya atau bukan, karena nanti ini bisa juga diperdebatkan, lalu merasa, oh ini bukan saya nih, karena saya bukan orang kaya, saya nggak perlu dengerin peringatan ini, bukan. Tetapi kita mau bicara tentang sikap kita terhadap berkat-berkat dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, sebetulnya kekayaan itu sama seperti kemiskinan, itu sebuah kondisi yang terkait dengan kemampuan finansial. Kemiskinan juga bukan hal yang negatif, ya. Orang miskin itu bukan suatu kutuk atau suatu aib. Orang miskin ya dalam arti dia tidak punya uang sebanyak orang kaya. Tetapi kemiskinan seringkali menjadi identik dengan hal-hal yang negatif. Kemiskinan identik dengan kriminalitas. Kemiskinan identik dengan kekerasan. Seringkali kasus KDRT itu terjadi dalam rumah tangga yang juga punya kesulitan secara ekonomi. Jadi udah pusing ngurusin uang, ya, nyari duit dan sebagainya, lalu ribut, hal kecil menjadi besar, lalu orang jadi tidak sabar, lalu terjadi kekerasan. Dan seringkali juga orang tidak bisa lepas dari kekerasan itu karena tidak ada tempat untuk pergi. Beda misalnya, saya tidak mengatakan orang kaya, rumah tangga orang kaya tidak ada kekerasan, bisa jadi.
Tapi ada means, ada cara untuk orang bisa keluar dari situ. Minimal misalnya bisa pisah rumah, pisah kamar karena ada kamarnya banyak. Sementara orang yang hidup dalam kemiskinan boro-boro bisa pisah rumah, pisah kamar, terpaksa harus tidur rame-rame karena memang tidak ada lagi tempat untuk pergi kecuali tidur di jalan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kekayaan, kemiskinan itu suatu kondisi ekonomi, kondisi finansial. Tapi seringkali orang punya sikap yang jelas terhadap kemiskinan. Saya nggak mau miskin, ya. Dan orang tidak mengejar kemiskinan, walaupun kemiskinan tidak selalu sesuatu yang buruk, ya. Misalnya contohnya para pastor dalam kaulnya, mereka kaulnya ada kaul ketaatan, kaul kesucian, dan juga kaul kemiskinan, dalam arti tidak melekat pada harta, tidak melekat pada kepemilikan. Nah, jadi kemiskinan sebetulnya sesuatu yang netral, tapi sikap kita jelas terhadap kemiskinan. Ya, rata-rata kita tidak mau menjadi miskin. Dan kalau kita miskin, kita berusaha untuk tidak miskin terus. Nah, tapi dengan kekayaan ini yang kadang-kadang menjadi sulit, karena kekayaan itu bisa netral, bisa positif, tetapi sikap kita adalah kita ingin. Bahkan saya pernah tanya ke anak-anak remaja, ya, kalian mau jadi apa nanti? Ada yang menjawab gitu, ingin menjadi kaya dan bahagia. Jadi nggak penting mau jadi dokter, pengacara, guru, atau profesor, atau apapun, yang penting kaya, ya. Jadi kalau jadi dokter nggak kaya mau nggak? Nggak mau gitu ya, maunya jadi kaya. Saudara, ini yang seringkali menjadi berbahaya. Sikap kita dalam mengejar kekayaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebetulnya artinya ketika kekayaan itu menjadi sesuatu yang kita kejar, menjadi tujuan dalam hidup kita, maka pertama kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan, ya, pada mamon atau pada Tuhan. Ketika kekayaan menjadi sesuatu yang kita kejar, maka seringkali Tuhan tidak menjadi yang utama. Saudara-saudara, sekali lagi saya tidak mengatakan orang kaya itu tidak bertuhan atau orang kaya itu tidak spiritual, tidak saleh, enggak. Kalau kekayaan itu menjadi akibat dari kerja keras, akibat dari dampak, ya, dari kerajinan, keuletan, itu adalah berkat Tuhan. Tetapi orang yang mengejar, menginginkan, nah ini yang berbahaya. Karena seringkali Tuhan menjadi dikesampingkan. Antara perintah Tuhan dengan prinsip ekonomi bertentangan, ya udah prinsip ekonomi, ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya, nggak peduli tuh bahwa upah buruh ditekan, upah buruh bahkan tidak dibayar, seperti peringatan yang diberikan oleh Yakobus dalam suratnya. Orang-orang kaya ini menahan upah buruh, ya, orang-orang yang membajak ladangnya keringatnya diperas, tetapi mereka tidak membayar upahnya. Dan ini seringkali terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis, saudara-saudara. Sebetulnya justru orang miskin mensubsidi para pemilik modal. Misalnya dengan buruh yang dibayar di bawah standar yang manusiawi, mereka harus bekerja mendapat upah, tapi upahnya sebetulnya nggak akan cukup untuk mereka bayar rumah, mereka bayar makan atau bayar sekolah dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi supaya cukup? Mereka hidup sama-sama di rumah, misalnya di rumah orang tuanya. Ya, jadi sebetulnya yang terjadi adalah orang tua dari buruh ini mensubsidi tempat tinggal bagi anaknya sehingga anaknya bisa bekerja di pabrik. Dan seringkali ini menjadi sebuah lingkaran setan di mana orang tidak bisa keluar, karena kalau dia katakan enggak deh, saya nggak mau melakukan ini, dia nggak ada kerjaan. Karena mungkin dia tidak punya cukup pendidikan, lapangan pekerjaan terbatas, terpaksa dia tetap bekerja di situ walaupun upahnya di bawah standar kecukupan hidup. Nah, ini yang terjadi seringkali, malah orang miskin mensubsidi orang kaya karena si pemilik pabrik semakin kaya dengan upah yang rendah. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita mengikuti prinsip ekonomi, memang seringkali kemanusiaan dan apa yang benar menurut Tuhan itu menjadi tidak penting. Nah, di sini untuk itu saya mau bicara bukan saja soal kekayaan, tapi soal kekuatan. Setiap kita pasti punya kekuatan. Ada yang kaya, ada yang mungkin pintar, ada yang mungkin cantik, ganteng, rupawan, dan itu menjadi kekuatan karena orang-orang jadi memuja dia. Nah, tapi saudara-saudara, ketika kita menggunakan kelebihan kita untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita dengan merugikan dia, ini yang berbahaya. Ya, jadi sama seperti tadi contohnya pemilik pabrik. Ini pemilik pabrik yang jahat, ya, nggak semua pemilik pabrik begini. Pemilik pabrik yang tidak adil, dia punya pabrik, dia butuh buruh dan dia tawarkan gaji cuma segini, mau terima atau tidak, dan orang menerima karena memang tidak banyak pilihan.
sebetulnya dia sedang menggunakan orang untuk menambah kekayaannya. Nah, ini manipulatif ya, memanipulasi. Dan ini bisa terjadi orang dengan kepandaiannya, dengan jabatannya, dengan tadi ya, misalnya karena dia cantik rupawan atau ganteng menawan, lalu dia memanipulasi sehingga orang melakukan sesuatu untuk keuntungan dia tanpa orang itu mendapat apapun. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya yang jahat, dan ini yang menjadi peringatan Yakobus untuk kita semua. Karena sekali lagi, setiap kita pasti punya kelebihan, punya kekuatan. Tapi kalau kita menggunakan itu untuk memperdaya orang lain, untuk melakukan hal-hal untuk keuntungan kita, itu yang berbahaya. Dan di sini Yakobus mengingatkannya begini, emasmu itu akan berkarat dan akan memakan dagingmu. Jadi mungkin karena cincin-cincin emas gelang dipakai, sementara mungkin tubuhnya semakin tambun karena mereka makan dan hidup berfoya-foya, sehingga itu mengikat dan memakan daging. Ini mungkin sebuah gambaran yang lebay ya, berlebihan. Tapi mau mengatakan bahwa semua kebanggaanmu itu, semua yang kau jadikan sumber kekuatanmu, kalau tidak kau gunakan untuk menjadi berkat, tapi untuk memperdaya orang lain, maka itu akan berbalik memakan engkau. Emas itu kan nggak bisa karatan, saudara-saudara. Tapi menurut Yakobus, emas itu akan menjadi karat, dan karat dari emas itu yang akan menjadi kesaksian. Itu yang akan menggambarkan hidupmu nanti, ya, pada saatnya nanti. Semua kelebihan kita kalau tidak kita gunakan untuk menjadi berkat, maka itu akan berbalik menjadi kesaksian yang buruk untuk kita. Dan ketika kita mati kan kita nggak bawa apapun. Ya, kita nggak akan bawa kekayaan kita nggak akan bawa suami, istri, anak-anak kita. Ya, jangan dibawa, saudara-saudara, kalau kita mati ya jangan ngajak-ngajak gitu ya. Kita nggak akan bawa apapun. Tapi kita akan meninggalkan kesaksian tentang bagaimana kita hidup. Nah, saudara-saudara, Yakobus juga mengingatkan jangan sampai kita menggunakan kekayaan, kelebihan itu untuk berfoya-foya, untuk menyenangkan diri sendiri. Egosentrisme dan hedonisme. Ini juga penyakit yang mendasari sikap manipulatif. Orang yang manipulatif, ya, orang yang suka memperdaya orang lain, bukan memberdayakan, tapi memperdaya orang lain, biasanya adalah orang yang egosentris. Dia cuma mikirin diri sendiri. Dan dia maunya enak, maunya bersenang-senang, hedonis. Nah, banyak sekali juga orang, tadi saya katakan ketika tanya ke teman-teman remaja maunya apa, mau jadi mau kaya dan bahagia. Nah, definisi bahagia di sini, kalau sifatnya egosentris dan hedonis, ini juga menjadi sangat berbahaya. Saudara, what is happiness? Apa itu menjadi bahagia? Menjadi bahagia ketika hanya dipusatkan pada diri sendiri, itu seperti ini yang kemudian diperingatkan lagi oleh Yakobus, bahwa dunia orang mati tidak mengenal kata puas. Artinya kalau dalam terjemahan lain dikatakan neraka itu nggak kenal kata cukup. Dunia orang mati itu maksudnya neraka. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau menuju neraka, atau artinya hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, kalau kita mengikuti dosa dan kedagingan kita, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada cukupnya. Jadi kalau kita ingin kaya dan bahagia, apa sih definisi bahagia itu? Kalau bahagia itu egosentris dan hedonis, ya, memikirkan diri sendiri, menikmati kesenangan duniawi, nggak ada kata puas. And we will never be happy. Kita tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebetulnya peringatan ini mau mengingatkan kita, apakah hidup kita sudah mengenal kata cukup? Hidup kita sudah penuh dengan rasa syukur. Hidup kita sudah penuh dengan bukan penuh dengan, tapi tidak egosentris, melainkan altruistik. Apakah kita sudah peduli kepada orang lain, atau kita nggak peduli, sebodoh amat, yang penting saya bahagia? Apakah kita sudah bersikap adil? Apakah kita sudah bersikap benar? Kalau hidup kita dibuka, ya, dijabarkan, bisakah kita mempertanggungjawabkan setiap sikap dan tindakan kita? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kita mendapat uang, bagaimana kita menghabiskan uang itu, bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bisakah kita mempertanggungjawabkan? Saudara-saudara, jangan sampai karat yang akan menjadi kesaksian kita. Ini tentu bukan nakut-nakutin, tapi ini sebuah peringatan yang lemah lembut dan penuh cinta kasih, bukan dari saya tapi dari firman Tuhan, agar hidup kita tidak egois, tidak manipulatif, tapi penuh dengan rasa syukur dan juga hidup dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk berkat-Mu, kecukupan yang telah Tuhan sediakan,
tempat kami untuk tinggal, pekerjaan kami, makanan yang bisa kami nikmati, semuanya Tuhan kami mengucap syukur. Bahkan seringkali Engkau mempercayakan kami dengan lebih banyak lagi berkat. Berkat-berkat materi, berkat-berkat rohani, segala kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya semuanya itu kami terima dengan kesadaran bahwa itu hanya titipan. Sehingga jangan kami menjadi sombong, jangan kami menjadi serakah, dan jangan kami menggunakan berkat itu untuk menindas sesama kami. Atau memperdaya orang lain untuk membuat hidup kami semakin nyaman, semakin penuh dengan kesenangan. Tuhan tolong agar kami penuh dengan kesadaran dan juga penuh dengan kerendahan hati. Karena semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi biarlah kiranya hati kami yang penuh dengan cinta kasih, keinginan kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, itulah yang menjadi kesaksian bagi hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Kami percaya mereka juga berusaha dan berjuang. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam keterbatasan ekonomi mereka boleh tetap menikmati cinta kasih Tuhan. Dan mereka boleh tetap memiliki harkat dan martabat. Sehingga jangan kemiskinan keterbatasan mereka membuat mereka mudah diperdaya oleh orang lain. Dan kami berdoa Tuhan untuk keadilan, kesejahteraan yang merata. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga orang di belahan bumi manapun boleh merasakan hidup yang cukup. Boleh tahu makan apa hari ini dan besok. Bisa menyekolahkan anak. Dan bisa berobat kalau mereka sakit. Tuhan, hal-hal yang standar untuk kemanusiaan. Biar itu boleh dinikmati oleh semua orang. Sehingga dengan demikian kami juga boleh berlaku lebih adil terhadap seluruh ciptaan. Tidak merusak alam dengan alasan kebutuhan hidup. Tidak menyiksa sesama makhluk hidup dengan alasan demi survive. Tuhan, untuk itu kami mau berdoa untuk para pemimpin, pembuat kebijakan, para pemilik modal. Biar mereka juga boleh memikirkan terutama orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang paling terpinggirkan. Sehingga keadilan, kesejahteraan dapat dirasakan oleh kami selagi kami hidup di muka bumi ini. Dan Tuhan, biarlah gereja Tuhan juga boleh ambil bagian dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, dalam memeratakan pendidikan, dalam memberikan akses kesehatan. Apa yang bisa kami lakukan, biarlah kami lakukan. Semuanya dengan rasa syukur atas kecukupan dari Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, hidup kami yang sementara di muka bumi ini boleh menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk itu kami juga mau menyerahkan pergumulan setiap kami Tuhan. Baik itu dalam pergumulan ekonomi kami Tuhan, dalam kami mencari pekerjaan, kami menjalankan usaha, dalam kami berusaha menyekolahkan anak-anak kami, mencukupi kebutuhan hidup kami, membiayai orang tua kami, atau mungkin ada anggota keluarga kami yang sakit, atau kami sendiri yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan bahkan sebelum kami minta. Dan untuk itu biarlah kiranya kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Tapi biarlah kiranya kami pun boleh mengerjakan bagian kami sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.